Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu dengan saya di channel Poputa Cedu, channel yang membahas atau mengupas tuntas terkait dunia keperawatan, dunia kesehatan, dan dunia pendidikan secara umum. Dan saya buat video ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian yang mungkin sedikit belum tahu ataupun kepada masyarakat luas terkait dunia keperawatan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas 5 fakta terkait dunia keperawatan Indonesia yang mungkin banyak orang lain belum tahu ataupun masyarakat umum belum tahu. Baik, apa saja fakta-fakta tersebut? Simak terus dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, let's go. Fakta yang pertama tentang keperawatan Indonesia adalah pendidikan perawat. Teman-teman mungkin sudah pernah mengantar pasien, baik itu saudaranya atau keluarganya ataupun rekan-rekannya, atau mungkin teman-teman sendiri yang pernah dirawat di rumah sakit. Pernah teman-teman lihat perawat-perawat di rumah sakit tersebut, kira-kira, ataupun teman-teman pernah bertanya kira-kira pendidikan mereka itu apa? Di sini saya akan jelaskan mengenai sedikit pendidikan yang perawat yang ada di Indonesia sebagian besar yang ditempuh oleh perawat-perawat yang terutama yang kerja di rumah sakit. Yang pertama adalah ada pendidikan diploma atau pendidikan D3 keperawatan. Kalau misalkan teman-teman lihat di name tag, kalau biasanya kan di perawat itu biasanya suka ada name tag ya, papan nama di bajunya dia ada papan namanya. Kalau misalkan teman-teman lihat papan namanya itu adalah belakangnya itu adalah AMK, maka kemungkinan besar atau dipastikan perawat tersebut telah menempuh pendidikan diploma ataupun D3 keperawatan yang ditempuh selama 3 tahun. Oke, yang kedua, pendidikan sarjana keperawatan. Kalau misalkan teman-teman lihat di papan namanya itu atau di name tag-nya itu tertuliskan S.Kep atau S.Kep atau singkatannya adalah sarjana keperawatan, maka dipastikan seorang tersebut atau perawat tersebut telah menempuh pendidikan selama 4 tahun kalau misalkan dia menempuhnya dari SMA, dan 2 tahun kalau misalkan dia menempuhnya dari diploma atau dari D3. Oke? Dan yang ketiga, teman-teman mungkin agak sedikit heran, kira-kira tulisan yang di depan sebelum namanya itu apa? Nah, biasanya teman-teman kalau lihat di rumah sakit dan terutama perawat-perawat sekarang ya, itu sudah banyak perawat-perawat sekarang itu yang memiliki gelar sisipan yang di depan sebelum nama, yaitu NS, bla 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 siapa, kemudian SK. Nah, gelar NS itu adalah gelar yang didapat ketika seorang perawat kuliah selama 1 tahun, dan kuliah tersebut prakteknya full di lapangan. Jadi, tapi dengan syarat seorang perawat tersebut harus menyelesaikan sarjananya dulu. Jadi, S.Kep-nya harus selesai, wisuda, kemudian dilanjutkan dengan profesi keperawatan, yaitu selama 1 tahun full di praktek atau di lapangan, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Oke, jadi sebagian besar perawat di Indonesia itu adalah profesi S.Kep dan diploma keperawatan. Oke? Jadi, itulah pendidikan keperawatan secara umum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, fakta yang kedua. Baik teman-teman sekalian, kalau misalkan seorang perawat telah lulus di sarjana keperawatan dan profesinya, ataupun D3 keperawatan atau diploma keperawatan, maka mereka harus mengikuti ujian kompetensi ataupun ujian yang diadakan oleh negara. Oke, apa tujuan dari ujian tersebut? Tujuan dari ujian tersebut adalah memberikan surat, ataupun nanti memberikan surat tanda lulus, ujian kompetensi yang nantinya akan dibuat untuk mengurus STR, surat izin registrasi atau surat tanda registrasi perawat, yang sebagai syarat STR itu adalah syarat seorang perawat untuk bisa bekerja di rumah sakit atau di instansi pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit. Oke, jadi seorang perawat itu tidak bisa langsung kerja, misalkan setelah lulus D3, kemudian setelah lulus dia profesi dan sarjana keperawatan yang tadi saya bilang, kemudian dia langsung kerja ke rumah sakit. Tidak semudah itu teman-teman sekalian, mereka harus lulus ujian dulu, ujian kompetensi dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat di sebagian besar rumah sakit, terutama rumah sakit besar, dan teman-teman lihat perawat-perawatnya, kalau misalkan teman-teman lihat perawat-perawat tersebut, kemungkinan besar perawat tersebut telah lulus ujian negara dan ujian kompetensi, dan bisa dipastikan untuk kemampuan dan pengetahuan dan skillnya dapat dipertanggungjawabkan karena beliau atau mereka tersebut telah lulus dari ujian kompetensi yang diadakan oleh negara. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, fakta yang ketiga, pendidikan tertinggi seorang perawat di Indonesia. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa jenjang dunia keperawatan itu terutama di Indonesia itu cukup tinggi ataupun sangat tinggi, sama halnya dengan jenjang-jenjang dunia kesehatan yang lainnya ataupun dunia pendidikan yang lainnya. Keperawatan itu memiliki jenjang tertinggi, yaitu sampai ke doktor, yaitu D3, yaitu S3 ataupun doktoral keperawatan. Saat ini teman-teman sekalian, sudah banyak sekali dokter-dokter keperawatan yang telah berhasil lulus dari S3 keperawatan. Bahkan teman-teman sekalian, ada yang telah berhasil untuk menempuh menjadi seorang profesor keperawatan. Jadi, apa pendidikan tertinggi seorang perawat? Pendidikan tertingginya adalah S3 atau doktoral yang nantinya berpeluang besar untuk menjadi seorang profesor keperawatan yang ada di Indonesia.
Oke, itu fakta yang ketiga. Oke, fakta yang keempat, teman-teman sekalian, Indonesia punya 10 profesor keperawatan. Bagi teman-teman yang belum tahu sama sekali, teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang di fakta yang ketiga tadi, bahwa seorang perawat itu berpeluang besar untuk menjadi profesor, disyaratkan yaitu setelah melewati pendidikan doktoral atau S3 keperawatan. Jadi, setelah mereka lulus S3 ataupun doktoral, mereka berpeluang besar untuk menjadi seorang profesor. Terutama, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang mungkin lebih sulit, yaitu salah satunya yaitu melakukan penelitian dengan publikasi internasional yang banyak dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi salah satu profesor yang ada di Indonesia tersebut berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga, dan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan di Sumatera. Dan nanti untuk nama-nama profesornya nanti saya akan cantumkan di deskripsi di video saya ini. Oke. Fakta yang selanjutnya adalah fakta yang kelima. Di Indonesia, perawat itu memiliki bidang spesialis. Ada 5 bidang spesialis keperawatan dengan 6 bidang spesialis tambahan, yaitu spesialis manajemen. Oke, apa saja spesialisnya? Yang pertama, di Indonesia sendiri memiliki bidang spesialis seperti bidang kesehatan yang lainnya. Jadi, keperawatan memiliki bidang spesialis. Yang pertama adalah keperawatan medikal bedah ataupun KMB dengan gelar SP KEP-MB. Kemudian selanjutnya, keperawatan atau spesialis keperawatan anak. Jadi di Indonesia, seorang perawat itu berpeluang besar untuk, kalau misalkan peminatannya lah di anak, maka dia dapat kuliah lanjut ke tahap spesialis, yaitu spesialis anak dengan gelar SP.AN. Kemudian selanjutnya adalah spesialis maternitas atau spesialis kandungan, yaitu seorang perawat dengan kekhususannya ataupun dengan peminatannya, dia dapat mengikuti kuliah atau dengan jenjang yang lebih tinggi lagi ke tahap magister, kemudian lanjut ke spesialis dengan melanjutkan, misalkan dia suka dengan maternity atau maternitas ataupun kandungan, maka dilanjutkan dengan spesialis keperawatan maternitas dengan gelar SP.MAT. Yang keempat yaitu SP jiwa. Jadi teman-teman sekalian, dunia keperawatan pun memiliki spesialis keperawatan jiwa ataupun SP.KEPJ. Jadi dengan gelar SP.KEPJ dia harus menempuh 1 tahun spesialis, atau mungkin sekarang 1,5 tahun ya, dunia spesialis keperawatan setelah dia berhasil melewati dunia atau setelah dia berhasil melewati pendidikan magister keperawatan. Oke, yang kelima itu adalah spesialis komunitas. Spesialis komunitas biasanya adalah perawat-perawat yang terjun langsung ke masyarakat ataupun ke keluarga atau ke komunitas. Jadi spesialis komunitas adalah perawat-perawat yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, terutama di luar rumah sakit ya. Maka kalau misalkan seorang perawat tersebut berhasil melewati pendidikan magister dan lanjut ke spesialis komunitas, maka dia akan mendapatkan gelar SP.KEPCOM ya, spesialis keperawatan komunitas. Dan yang terakhir adalah yang keenam, itu tidak ada spesialisnya tapi dia peminatannya yaitu manajemen. Jadi dikatakan juga, kita juga sering mengatakan bahwa itu spesialis keperawatan manajemen, tetapi memang dia tidak ada kelanjutan untuk SP-nya ya, gelar SP-nya, tapi dia sampai ke MKEP, magister keperawatan, tapi peminatan manajemen. Oke teman-teman sekalian, mungkin itulah 5 fakta keperawatan di Indonesia yang mungkin orang belum banyak tahu. Dan teman-teman sekalian, semoga edukasi-edukasi seperti ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang mungkin belum banyak mengetahui tentang dunia keperawatan, terutama yang ada di Indonesia. Sekian dari saya teman-teman sekalian, nantikan video-video berikutnya terkait dunia keperawatan, baik pembahasan materi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun para rekan profesi atau lintas profesi. Dan saya cukupkan sekian, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.